Saya mengangkat diskusi atau seruan bersama yang akan disampaikan oleh berbagai komponen yang ada di ruangan tadi, yang sudah merumuskan 6 poin yang akan disampaikan oleh Dr. Master. Tapi sebelumnya saya akan mengundang satu-satu, mulai dari Bu Rektor dulu. Saya tidak untuk menyampaikan kenapa sih UGM kemudian ini kayak setiap minggu akan menyampaikan pendapat, kenapa kemudian akan menyampaikan sesuatu atau kemudian memfasilitasi untuk penyampaian sesuatu ini. Bu Rektor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu kami sampaikan alasan kenapa UGM kok selalu ini hampir setiap minggu menggalang acara akademisi semacam ini. Karena yang pertama ini jelas sebagai universitas kerakyatan. Jadi kami juga harus selalu mendengar suara rakyat dan upaya untuk mencari solusi bersama. Nah, yang kedua ini yang lebih penting lagi juga ibaratnya situasi saat ini kita ibaratkan situasi mohon maaf kalau terpaksa ini saya sampaikan adalah situasi siaga bencana. Jadi kalau biasa UGM ini mengatasi penanggulangan atau mitigasi bencana Merapi itu kan levelnya ada level normal, kemudian waspada, kemudian meningkat lagi menjadi siaga dan akhirnya menjadi awas. Nah, kalau sudah awas erupsi. Nah, ini kami memandang situasi saat ini juga demikian. Jadi kami selalu berupaya untuk memberikan rekomendasi solusi mengikuti level bahaya saat ini. Jadi kalau levelnya sudah mencapai siaga, artinya tiap minggu kita harus intensif memberikan rekomendasi solusi. Mudah-mudahan dari level siaga ini bisa menurun menjadi level waspada dan akhirnya normal. Itu impian kami. Dan kalau sudah menurun, maka frekuensi gerakan akademisi ini pun juga akan kita sesuaikan menjadi menurun. Tetapi kalau meningkat menjadi awas, kami pun juga akan meningkatkan kegiatan akademisi ini. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Itu adalah bagian dari komitmen sebenarnya, karena dianggap bahwa yang namanya akademisi adalah bagian dari penjaga moral. Kira-kira itu yang kemudian mau didorong sungguhnya oleh Bu Rektor tadi yang disampaikan Bu Rektor. Saya mengundang yang kedua Prof. Edi Suwandi Hamid, Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta se-Indonesia. Saya persilahkan ketuanya oleh beliau. Terima kasih teman-teman sekalian. Saya kira kita tahu semua perguruan tinggi tidak boleh steril dari persoalan-persoalan kemasyarakatan dan kebangsaan dan juga kerakyatan seperti disampaikan oleh Bu Rektor tadi. Nah, oleh karena itulah kami mengajak kan elemen-elemen perguruan tinggi sekarang ini untuk terlibat pada persoalan besar yang ada di bangsa ini. Kita melihat ya, situasi hiruk pikuk ketatanegaraan sekarang itu bukan saja bisa melemahkan bangsa ini, tetapi bisa menghancurkan masa depan bangsa kita ini. Misalnya saja kita melihat pelemahan pada institusi KPK itu sudah mengarah kepada penghancuran. Nah, oleh karena itulah kita tidak boleh tinggal diam. Oleh karena itu, yang bisa berbicara, berbicaralah, yang bisa bertindak, bertindaklah, yang nggak bisa mungkin sangat lemah, berdoalah, tapi yang punya kekuasaan, gunakan kekuasaan itu untuk mengatasi bangsa ini supaya tidak terjerumus kepada kehancuran. Saya kira itu, Pak. Terima kasih, Prof. Edi. Dari Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta, saya minta ke Pak Widodo sebagai wakil dari Forum Rektor untuk menyampaikan sesuatu barangkali. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili Forum Rektor Indonesia, sangat peduli dengan Tridharma Perguruan Tinggi khususnya pada pengabdian masyarakat.
dan mengingat bangsa kita saat ini mengalami berbagai cobaan, berbagai goncangan, maka Forum Rektor yang juga sudah mengeluarkan rekomendasi, hari ini Forum Rektor bergabung dengan teman-teman dari APTISI, teman-teman dari UGM untuk bersama-sama membulatkan tekad bahwa kami dari masyarakat kampus seluruh Indonesia yang jumlahnya lebih dari 3.200 perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, sangat prihatin dan menyerukan kepada segenap warga kampus untuk mari bersama-sama kita kawal pemerintahan yang lebih baik ke depan agar supaya rakyat kita tidak dirugikan, rakyat kita tidak dikorbankan, dan demokrasi kita tidak mengalami kemunduran. Bangsa kita sudah on the right track, sehingga mari kita kawal dari kampus ini. Terima kasih. Terima kasih Prof. Widodo dari Forum Rektor. Dari sini saya akan minta, mohon maaf, yang muda-muda barangkali saya tidak akan memberikan kesempatan. Ini adalah forumnya yang lebih wise dalam tanda kutip gitu, lebih senior gitu. Bangsawan kampus lah dalam tanda kutip gitu. Saya undang berikutnya Prof. Jamaluddin Ancok, barangkali silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangsa kita sedang dipermalukan di depan bangsa dunia. Korupsi, calon pimpinan katakanlah yang bertugas mestinya memberantas korupsi sedang disandera. Kemudian petugas-petugas yang wajib melindungi rakyat dari kriminalitas sedang bermasalah sekarang. Jadi kalau ini seperti ini, bangsa kita akan hancur, akan mudah dipermainkan oleh bangsa asing. Apapun nanti kontrak-kontrak, apapun negosiasinya begitu. Bangsa kamu lemah, bangsa kamu brengsek, maka berilah kepada kami kesempatan. Jadi harus kita bela bersama-sama selesai masalah ini. Kalau kita biarkan berlarut-larut, maka hancur bangsa ini, habis martabat bangsa ini di muka bumi ini. Kita sayang Indonesia, cintailah Indonesia, mari sama-sama kita bangun. Kita lawan korupsi, kita lawan anasir-anasir yang mau menghancurkan KPK dan lembaga-lembaga kepolisian kita selamatkan. Terima kasih. Baik, makasih Prof. Purwo. Saya berikan kesempatan sekarang ke Prof. Sus, monggo, Sus Setiawan. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia telah memilih sebagai negara demokrasi. Tidak ada di dalam negara demokrasi tanpa penegakan hukum secara kuat. Oleh karena itu, kalau tidak ada penegakan hukum secara kuat, maka hasilnya adalah anarki. Oleh karena itu, korupsi sebagai satu tindak kejahatan dan kejahatan apapun harus diberantas. Oleh karena itu kita dukung sepenuhnya lembaga yang melakukan pemberantasan korupsi agar Indonesia dan bangsa ini tidak dididik oleh perbuatan-perbuatan permainan hukum yang mengarah pada tindakan anarkis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memang harus fasih. Waalaikumsalamnya kalau NU itu memang harus fasih. Saya lanjutkan ke Prof. Purwo. Silahkan Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengendaki Indonesia itu normal tanpa korupsi. Dan Ibu Rektor tadi sudah menengarai bahwa kita sudah dalam kondisi mendekati gawat darurat. Oleh karena itu mitigasi bencana Indonesia rawan korupsi dan kemudian rapuh oleh korupsi saya kira harus diatasi. Nah, mengingat eskalasi persoalan, kita pernah mendengar kasus cicak buaya dan sekarang ini mendekat kasus yang mirip tetapi dengan skala yang lebih luas. Kita di kampus mengantisipasi krisis dan persoalan yang lebih mendasar. Tetapi itu saya kira bukan sekedar persoalan orang per orang, tetapi karena tata kelembagaan, tata pemerintahan kita yang memang belum sempurna. Lahirnya KPK itu saya kira kita sepakati sebagai distrust terhadap kelembagaan normal. Dan kalau lembaga baru
relatif baru di dalam ketatanegaraan kita itu kemudian dilawan oleh yang normal dan bermasalah, maka konflik antar lembaga itu haruslah terantisipasi sejak awal. Dan oleh karena itu komitmen kami dari kampus untuk menata sistem itu harus dikawal di level yang berbeda-beda. Nah, yang menjadi persoalan sekarang ini adalah hukum itu menjadi senjata berpolitik dan mengatasnamakan netralitas hukum itu kemudian menjadi tempat penyembunyian kepentingan-kepentingan politik. Dan bermain-main dengan hukum itulah yang nanti akan diserukan oleh Profesor Mokhtar Mas'ud di dalam statementnya. Yang terakhir, kampus tidak hanya berbicara keluar tetapi juga berbicara pada dirinya sendiri, dan dengan kesadaran akan masalah-masalah yang sifatnya mendasar itu kampus bertekad untuk memperbaiki keadaan mulai dari diri sendiri, mulai dari dunianya sendiri, dan kemudian mengajak komponen masyarakat Indonesia yang lain untuk mengawal penataan sistem supaya menjadi lebih baik dengan langkah-langkah spesifik yang sedang menggejala hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma ingin menyitir lagi kembali apa yang disampaikan oleh Bu Rektor sebenarnya. Jadi yang beginian ini insya Allah barangkali akan kita lakukan setiap minggu. Jadi barangkali minggu depan kalau memang ada yang perlu direspon, quick respon akan direspon dengan cepat dengan seruan kurang lebih dengan dengan materi yang sedikit berbeda. Saya berikan kesempatan dulu Pak Robert mau dari UKDW. Monggo, silakan. Terima kasih, selamat pagi saudara-saudara, atau siang ini ya, sudah siang. Jadi kalau ada yang bertanya mengapa kalangan akademisi bersuara untuk urusan yang nampaknya politik, apakah kami sudah terlibat dalam politik praktis? Tadi sudah jelas dalam pernyataan kawan-kawan sebelumnya, bukan itu yang menjadi tujuan kami. Kami adalah akademisi yang tidak berminat untuk masuk di dalam politik praktis, tetapi kami melihat bahwa peran kami adalah penjaga, terutama penjaga nurani, penjaga moralitas bangsa ini. Dan ketika kami menyadari bahwa korupsi adalah persoalan moral yang terbesar, yang paling akut dari bangsa ini, yang bisa membuat kita malu di hadapan bangsa lain, maupun juga melemahkan diri kita sendiri, maka kami harus bersuara. Kami mengajak juga para akademisi di seluruh tanah air ini untuk menyerukan hal yang sama, agar kita tidak diam bila kita menghadapi persoalan yang sangat akut dari bangsa kita. Yang kedua, kami menyadari bahwa korupsi memang bukan hanya persoalan di kalangan elit bangsa ini. Korupsi itu juga sampai merambah ke rakyat. Semua nampaknya terlibat di dalam korupsi. Tetapi kami menyadari bahwa korupsi yang melumpuhkan, korupsi yang tingkatnya masif, itu ada di kalangan elit. Seakan-akan bangsa ini dimiliki oleh kelompok-kelompok tertentu saja, orangnya itu-itu saja. Dan oleh karena itu kami tidak ingin bahwa bangsa ini hanya dimiliki oleh segelintir orang. Kami ingin mengembalikan bangsa ini adalah milik rakyat, mengembalikan negara ini kepada rakyat. Untuk itu kami akan berjuang mati-matian supaya betul-betul negara ini, kedaulatan negara ini, kesejahteraan negara ini kembali untuk rakyat. Itu saja. Baik, terima kasih. Saya mau undang satu dari anak muda lah, ya kira-kira gitu. Sebelum saya nanti teman dari pers mahasiswa, silahkan. Teman-teman dari pers mahasiswa, teman-teman dari presiden mahasiswa, mewakili presiden mahasiswa UGM. Plus saya akan minta barangkali kepada Mas Arijito sedikit sebelum saya serahkan kepada Pak Mokhtar Mas'ud untuk membacakan seruan resminya yang tadi dihasilkan. Silahkan Dek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin membakar semangat dari yang ada di sini dengan teriakan hidup rakyat Indonesia. Ya itu Pak, salam khas dari mahasiswa itu Pak. Pertama saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya, dan yang kami hormati seluruh Bapak Ibu dosen dan Ibu Rektor yang kami cintai. Hari ini kami coba menyampaikan sedikit kegelisahan versi mahasiswa terhadap permasalahan yang ada di Indonesia yang sedang terjadi sekarang ini. Yang pertama, kami ingin
menyampaikan seruan terhadap seluruh rakyat Indonesia untuk mari bersama-sama terus mengawal proses kemajuan bangsa ini ke depannya. Karena ini bagian dari tanggung jawab kita semua. Kemudian yang kedua, bagi kami, permasalahan yang terjadi di Indonesia saat ini, salah satu yang menyebabkan adalah bagaimana janji-janji dari Presiden Jokowi yang sampai saat ini kami melihat belum dilunasi dengan sempurna. Untuk itu, kami ingin menyerukan kepada Presiden Jokowi untuk segera melunasi janji-janji kampanyenya dalam memimpin bangsa ini. Dan satu pesan terakhir, pesan cinta dari kami, dari mahasiswa untuk Presiden Jokowi, jangan semen untuk memimpin negeri ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Saya undang satu anak muda terakhir sebelum saya serahkan ke Pak Muhtar Masud, Mas Ari, monggo silahkan. Ini mahasiswa, Pak. Ini mahasiswa. Bapak Ibu yang saya hormati, para guru besar dan para aktivis yang hadir di sini, apa yang dilakukan oleh para akademisi di sini adalah bagian dari tanggung jawab moral. Demokrasi yang sudah berjalan lebih dari 15 tahun saat ini sedang terancam. Keterancaman itu justru karena banyaknya koruptor yang dibiayai, yang disokong oleh partai politik, yang disokong oleh kekuatan-kekuatan aparat-aparat oknum yang sekarang ini makin menggerogoti. Tanggung jawab moral ini penting buat kita semua, bahwa kalau momentum kali ini kita biarkan, maka bangsa Indonesia akan terpuruk. Demokrasi ini terlalu mahal kalau kita biarkan begini saja. Dan oleh karena itu saya serukan berbagai komponen, baik para akademisi, para aktivis pro-demokrasi, LSM, maupun para jurnalis yang ada di Indonesia untuk sama-sama peduli. Kami dukung keberanian Presiden Jokowi untuk mengambil keputusan mengatasi problem-problem oligarki partai politik di sekelilingnya yang selama ini menggerogoti, oleh karena juga persoalan kepentingan-kepentingan yang sifatnya pragmatis. Hari ini pula adalah bagian dari tanggung jawab itu, dan oleh karena itu ini tidak akan pernah berhenti di sini. Semakin tanggung jawab itu bisa diselesaikan dengan baik, maka saya yakin bangsa Indonesia ini akan menatap masa depan ke arah lebih baik. Terima kasih atas kawan-kawan semua. Mari kumpulkan energi kolektif ini buat semua, sehingga mengawal demokrasi, mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi. Ini adalah menjadi cita-cita kita sama. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Mas Ari. Ada permisalan yang tadi dibahas kira-kira begini. Jadi Jokowi ini presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya akan membacakan hasil pikiran dari mahasiswa, dosen, junior, senior, guru besar, bukan hanya dari UGM, tapi dari berbagai universitas yang Anda lihat di sini diwakili oleh Forum Rektor Indonesia, Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta, dan banyak yang lain. Jadi saya ingin membacakan hasil dari pemikiran semua itu. Pernyataan keprihatinan dan seruan dukungan akademisi nasional untuk pemberantasan korupsi. Saat ini, Indonesia mengalami stagnasi kenegaraan diakibatkan oleh adanya tarik-menarik antar partai politik, penegak hukum, dan kekuatan politik yang telah mengintervensi presiden serta mengancam kewibawaan presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan. Jika hal ini berlarut-larut, maka akan lebih menyengsarakan rakyat. Oleh karena itu, kami, para pimpinan organisasi perguruan tinggi dan akademisi nasional, dengan ini ikut menyatakan keprihatinan yang mendalam atas kondisi bangsa yang mengarah pada kemunduran demokrasi. Dengan ini, kami ingin menyampaikan seruan yang tegas dan mendasar untuk diambil oleh segenap komponen bangsa ini. Pertama, kami mendukung sepenuhnya janji Presiden agar terikat oleh perintah konstitusi dan kepentingan rakyat. Karenanya, kami menyerukan kepada seluruh komponen bangsa untuk mendukung janji mulia Presiden tersebut dengan tidak mengganggu kepemimpinan nasional dan memberikan keleluasaan kepada Presiden untuk mengambil tindakan-tindakan mandiri demi kepentingan negara dan rakyat Indonesia.
Kedua, kami memberikan jaminan kepada Presiden bahwa sistem kepresidenan dibangun atas dasar sistem presidensial yang kuat dan sistem hukum yang kokoh, sehingga berbagai ancaman pemakzulan kepada Presiden adalah hal yang tidak mendasar. Karenanya Presiden dapat lebih berani dan mandiri untuk mengambil sikap karena konstitusi dan sistem hukum melindungi Presiden dari kesewenang-wenangan kepentingan para pihak yang hanya mementingkan kepentingan pribadi dan golongan di atas kepentingan negara dan rakyat Indonesia. Ketiga, kami menyerukan kepada Presiden untuk mengambil langkah cepat dan tegas, terutama terkait dengan kekosongan Kapolri, agar masalah tersebut tidak berlarut-larut. Kami mendukung Presiden untuk menegakkan moral publik di atas segala kepentingan pribadi maupun golongan tertentu. Rekomendasi tim 9 untuk tidak melantik pejabat yang menjadi tersangka korupsi adalah bagian dari menjaga moralitas publik itu. Oleh karena itu, Presiden sangat layak untuk mempertimbangkan agar hal tersebut segera dilakukan. Keempat, kami menyerukan kepada Presiden untuk mengambil langkah-langkah cepat dalam rangka menyelamatkan upaya pemberantasan korupsi dan lembaga-lembaga yang bekerja untuk hal itu. KPK dan kepolisian bersama dengan kejaksaan adalah trisula dalam penegakan hukum anti korupsi. Kerja-kerja terkoordinasi antar ketiganya adalah hal yang teramat penting. Oleh karena itu, Presiden harus segera mengambil langkah-langkah konkret untuk mengakhiri kriminalisasi yang dilakukan terhadap pekerja pemberantasan korupsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lembaga penegak hukum tidak boleh dijalankan untuk kepentingan pribadi dan atau golongan. Kelima, kami menyerukan kepada pekerja peradilan, khususnya yang bekerja dalam hal peradilan dan pra-peradilan, untuk tidak mempermainkan hukum karena aturan hukum sudah jelas dan tegas mengatur hal-hal tersebut. Keenam, kami menyerukan kepada seluruh komponen bangsa untuk kembali bersatu dan menggalang komitmen bersama serta bersinergi demi kepentingan bangsa dan negara sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tugas mulia tersebut tentunya mustahil untuk dikerjakan oleh Presiden seorang diri. Seluruh elemen bangsa harus bekerja keras dan secara bersungguh-sungguh mendukung Presiden mewujudkan cita-cita mulia tersebut. Perpecahan dan ketidakharmonisan antar trisula penegak hukum di bidang korupsi hanya akan menguntungkan para koruptor yang selama ini telah menghisap kekayaan negara. Ketujuh, kami segenap elemen pendidikan tinggi berkomitmen untuk tidak memberikan ruang pada praktek-praktek penyalahgunaan wewenang di institusi masing-masing. Lembaga pendidikan tinggi harus memberikan edukasi dan keteladanan pada publik tentang praktek kelembagaan yang bersih dan benar. Lembaga pendidikan tinggi harus menjadi basis untuk penggalangan komitmen moral pemberantasan korupsi dan mengembangkan instrumen-instrumen untuk pemberantasan korupsi. Demikian pernyataan dukungan ini kami buat, Yogyakarta, 1 Februari 2015. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Muhtar. Maju tak gentar membela yang benar, maju tak gentar hak kita diserang, maju serentak mengusir penyerang, maju serentak tentu kita menang.
bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerjang, menerkam, terjang. Tak gentar, tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang. Indonesia merdeka. Terima kasih. Makasih teman-teman semuanya.